Omikron akan menyebar menjadi 33,5 juta orang hanya dalam waktu 1 bulan. Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Amrizal. Saya mau membuat video yang membahas Omikron secara sederhana. Mudah-mudahan gampang dimengerti oleh orang awam ya. Bagi kamu yang tertarik untuk tahu banyak tentang Omikron, jangan lupa subscribe. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa sih bedanya coronavirus varian Omikron, Delta, Beta, Alpha, dan lain-lain. Terus, kenapa bisa sampai terjadi mutasi seperti itu? Jadi saya akan membahas di sini. Saat ini Omikron lagi heboh-hebohnya diberitakan. Jadi di beberapa negara kasus coronanya meningkat tajam, jadi membentuk gelombang ketiga. Jadi di Afrika Selatan setelah gelombang kedua kasusnya sudah menurun gara-gara Omikron ini, dia naik lagi jadi gelombang ketiga. Omikron ini juga sudah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Katanya sudah dilaporkan ada kasus Omikron dan dikhawatirkan, diperkirakan akan terjadi kenaikan kasus lagi, yaitu gelombang ketiga ya. Wah, ngeri. Dulu waktu gelombang kedua cukup banyak korban meninggal. Jadi Omikron itu apa sih sebenarnya? Omikron itu salah satu variasi atau varian dari coronavirus atau nama lainnya SARS-CoV-2 ya. Jadi SARS-CoV-2 yang asli itu adalah yang pertama kali muncul di Wuhan, di kota Wuhan, Cina. Dia bermutasi, dia berubah, akhirnya membentuk alfa, membentuk beta, delta, dan akhirnya Omikron. Tapi mungkin perlu dijelaskan sedikit, apa sih mutasi itu? Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana ya. Kamu pasti pernah nonton Spider-Man kan? Nah, di awal trilogi dari film Spider-Man ditunjukkan Peter Parker, aktor utamanya, digigit oleh laba-laba beracun gitu. Laba-laba khusus, sehingga akhirnya DNA-nya bermutasi dan dia memiliki kekuatan super. Atau mungkin kamu pernah juga nonton X-Men. Di situ ditunjukkan banyak sekali orang-orang yang karena DNA-nya bermutasi, dia bisa terbang, mengendalikan cuaca, atau membaca pikiran orang, seperti mukjizat ya. Saya juga penggemar film-film seperti itu. Tapi film itu hanya untuk dinikmati ya ceritanya, bukan untuk dipercaya isinya. Karena namanya juga science fiction, hanya fiksi atau hayalan. Mutasi yang sebenarnya itu bukan seperti itu ya. Mutasi pada tubuh manusia biasanya justru akan menyebabkan penyakit yang melemahkan penderitanya
bahkan mematikan orangnya. Justru bukan menguatkan menjadi manusia super seperti itu. Jadi bagaimana mutasi itu? Mutasi itu definisinya menurut Britannica.com, mutation is an alteration in the genetic material, the genome of a cell, of a living organism, or a virus that is more or less permanent and that can be transmitted to the cells or the virus descendants. Mengerti? Secara singkat, mutasi adalah, sederhananya adalah perubahan susunan DNA atau protein dari suatu virus atau organisme lain yang menyebabkan karakter dari virus tersebut ikut berubah. Berubahnya susunan DNA atau protein ini bisa menjadikan virus tersebut makin kuat, bisa juga membuatnya makin lemah, bahkan bisa juga membuat dia mati alias tidak bisa bertahan dalam lingkungan. Perubahan mutasi ini akan diturunkan ke anak cucunya kalau dia berkembang biak, ya. Mutasi virus mungkin bisa dianalogikan dengan sebuah kue. Anggaplah ada sebuah restoran menciptakan suatu kue brownies pisang yang original, ya. Kue ini sangat enak dan laris terjual di mana-mana. Tentunya kuenya harus memiliki resep khusus yang tidak boleh berubah-berubah. Misalkan dia pakai 500 gram gula pasir, maka seterusnya dia harus memakai jumlah yang sama untuk gula pasir tersebut. Kalau beda, maka rasanya akan berubah. Nah, suatu hari ada karyawan dari restoran tersebut yang resign. Sebelum resign, dia sudah memiliki kopi asli dari kue brownies pisang tersebut. Kemudian dia membuat restoran sendiri. Karyawan tersebut kemudian berusaha untuk mengcopy sistem dari tempat kerjanya sebelumnya. Dia berpikir mungkin dia harus memodifikasi sedikit resep dari restoran sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk mengganti gula pasir tersebut dengan pemanis buatan misalnya, untuk membuat kue brownies yang lebih sehat. Nah, inilah yang disebut sebagai mutasi. Mengganti gula dengan pemanis buatan, sedangkan yang lainnya tetap sama seperti itu. Nah, mutasi bukan hanya soal mengganti saja, mengurangi dosisnya dari 500 mg ke 300 mg, atau bahkan menghilangkan sama sekali pemanis tersebut. Jadi tidak memakai gula, tidak memakai pemanis buatan. Itu juga merupakan proses mutasi dalam hal ini. Pada kasus virus sendiri, versi asli dari coronavirus adalah SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan City atau di kota Wuhan di Cina. Yang bermutasi di virus tersebut adalah DNA-nya yang mengakibatkan mutasi juga pada proteinnya. Ini adalah gambar 3 dimensi dari virus corona. Kita lihat ini berduri-duri. Yang ungu ini disebut spike protein. Ukurannya ini sangat kecil, ya. Bagian yang paling luar spike protein yang penting untuk masuk ke dalam sel
manusia yang terinfeksi ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Jadi yang ungu ini spike protein atau protein S. Kemudian yang hijau ini protein M. Yang biru muda ini protein HE. Yang merah ini, yang melingkar ini protein envelope atau amplop ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kuning ini adalah protein E. Kalau kita belah ini protein virus, di dalamnya itu ada RNA, jadi RNA. Jadi di RNA ini di sini kurang terlihat strukturnya, tapi di sini berikatan dengan N protein. Dari RNA atau RNA inilah nanti akan dibentuk komponen-komponen protein yang kita sebutkan tadi, yaitu protein S, protein M, dan lain-lain. RNA dari virus corona ini berliku-liku seperti ini. Kalau diperbesar, dia bentuknya seperti di bawah ini. Jadi dia mengandung 4 komponen atau 4 molekul yang silih berganti, jadi molekul A, U, G, dan C. Jadi sini AUG, ACG, GAG. Ini nanti akan membentuk atau mengkodekan protein. Ya. Kembali ke sini, ke gambar aslinya. Jadi kalau RNA yang berlingkar-lingkar ini diluruskan, dia akan membentuk garis seperti ini. Jadi menurut penelitian, satu coronavirus mengandung 30.000 molekul basa seperti ini, A, U, G, dan seperti itu. Di sini, tiap tempat memiliki beberapa area regio. Jadi kita lihat di sini, regio S di sini, tempat ini nantinya akan mengkode atau membentuk spike protein yang ini. Ya. Kalau M akan membentuk ini, N juga akan membentuk di sini, dan E, envelope, akan membentuk amplop ini. Ya. Kita lihat di sini S yang sangat panjang ya. Jadi pada coronavirus biasanya yang berubah itu paling sering adalah protein ukur S-nya ya. Jadi kode protein atau asam amino dari virus ini, dari spike ini berubah. Makanya bisa terbentuk alfa, beta, delta, atau omikron ya. Kita kembali ke sini. Jadi RNA ini akan mengekspresikan kode-kode seperti ini. Jadi kita lihat di sini AUG. AUG itu akan mengkodekan asam amino tertentu. Jadi dari sini dia akan, mungkin contohnya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini dengan ini enggak, karena cuma contoh, jadi ini tidak sama ya. Harusnya sama ya. RNA ini akan mengkodekan AUG, GCC, TGC, AAA, CGC, TGG. Jadi satu komponen tiga huruf ini akan menjadi satu asam amino. AUG akan menjadi met atau metionin,
GCC akan menjadi ala atau alanin dan seterusnya. Nah, met, ala, cis dan seterusnya ini adalah protein, ya. Jadi bisa jadi spike protein ini atau envelope ini mengandung ini semua asam amino met, ala, cis, lis yang punya urutan tertentu, ya. Jadi itu adalah contoh dari bagaimana RNA ini mengekspresikan atau membuat protein, ya. Anggaplah protein, jadi ini anggaplah coronavirus yang belum bermutasi, ya. Jadi normalnya anggaplah spike proteinnya kodenya seperti ini. Met, alanin, cysteine, lisin, arginin, troponin, ya. Mutasi dikatakan terjadi ketika urutan dari huruf-huruf 4 kombinasi ini berubah. Jadi kita lihat contohnya. Jadi misalnya ini yang normal, ya. Kemudian kita lihat di sini missense. Ketika T berubah jadi G, karena TGC akan membentuk cysteine, GGC akan membentuk jenis asam amino yang lain. Jadi otomatis ini harusnya met ala cis, dia menjadi met ala arginin. Jadi, dan seterusnya. Nah, karakter dari protein normal dan protein bermutasi ini sangat berbeda. Jadi begitulah yang terjadi pada mutasi virus corona atau virus-virus lainnya. Ini adalah RNA virus dalam bentuk skema, ya. Jadi dia memiliki 30.000 molekul basah. Jadi semua varian memiliki struktur seperti ini, tapi berbeda-beda susunannya. Jadi kita lihat perbedaan antara alfa, beta, gamma, delta, dan omikron, ya. Jadi dibandingkan dengan virus aslinya yang baru muncul di Wuhan sekitar 2019, banyak terjadi perubahan susunan basah dari varian virus. Jadi varian pertama yang cukup menghebohkan adalah alfa. Kita lihat di sini ada 9 mutasi penting pada varian alfa. Jadi ini artinya delesi pada urutan nomor 69 dan 70. Molekul basah tersebut ada yang terhapus. Kemudian ini 144 terhapus. Kemudian ini pada urutan ke-501 N-nya berubah jadi Y. N itu apa? Kita bisa lihat di sini. Asparganin. Jadi asparganin menjadi Y, tirosin, ya. Satu contoh lagi. Pada kasus ini A570D, artinya kita lihat sini A alanin, D itu aspartat. Jadi alanin pada urutan ke-570 berubah menjadi aspartat. Ya seperti itu, ya. Nah, ketika kita bandingkan mutasi dari beta, kita bisa lihat sendiri ada perbedaannya. Makin ke gamma, makin ke bawah, makin banyak. Kemudian ini yang terakhir ini omikron, kita lihat dibanding
varian sebelumnya banyak sekali perubahan. Jadi ada beberapa yang sama, misalnya pada Omikron dan Alpha sama-sama 69 dan 70-nya itu terhapus, ya. Jadi karena ada kemiripan, maka ada juga persamaan karakter karena ada kemiripannya. Jadi seperti itulah sederhananya bagaimana perbandingan dari kelima varian ini. Jadi kalau virus bermutasi, apa dong efeknya? Jadi kita tahu virus yang bermutasi pasti karakternya juga akan berubah. Jadi tergantung bagaimana mutasinya di komponennya, ya. Jadi bisa jadi lebih kuat, bisa juga jadi lebih lemah, ya. Salah satu sifat yang cukup buruk dari Omikron ini yaitu dia memiliki kecepatan infeksi antar pasien yang sangat cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Jadi doubling time atau kecepatan pertambahan pasien dari 1 menjadi 2, dari 1 pasien menjadi 2 pasien untuk varian beta, delta, dan Omikron ini beda-beda. Beta itu 1,7, delta itu 1,5, dan Omikron itu 1,2, ya. Ini apa artinya? Di 1,7 artinya dari 1 menjadi 2 dia hanya membutuhkan 1,7 hari, ya. Sedangkan untuk Omikron dari 1 pasien menjadi 2 pasien dia membutuhkan waktu hanya 1,2 hari. Simpelnya kalau kita hitung dalam 1 bulan, ya, dengan doubling time seperti ini, Omikron akan menyebar dari 1 orang menjadi berapa orang coba? Omikron akan menyebar menjadi 33,5 juta orang hanya dalam waktu 1 bulan. Saking cepatnya, dari 1 orang menjadi 33,5 juta orang. Dibandingkan dengan varian Delta, varian Delta hanya menjadi 1 juta orang dalam 1 bulan, dan varian Beta lebih rendah lagi, yaitu 198.000 orang dari 1 orang infeksi awal. Seperti itu. Cukup banyak juga, ya, tapi dibandingkan dengan Omikron bisa dibayangkan bedanya. 198.000 pada varian Beta, 1 juta orang pada varian Delta, dengan 33,5 juta orang pada varian Omikron. Beda sekali, kan? Selain kecepatan infeksi yang jauh lebih cepat, apalagi efeknya? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Mohon di-subscribe supaya kamu bisa menonton video selanjutnya, kelanjutan dari video ini. Kita akan membahas lebih banyak pada video berikutnya. Oke, sampai ketemu.